Ada 3 pemain naturalisasi yang membela timnas Indonesia U23 di ajang SEA Games. Terbaru di multi-event olahraga Asia Tenggara ini, ada Mark Klok akan membela skuad Garuda. Timnas Indonesia U23 menatap SEA Games 2021 di Vietnam dengan optimis. Anak asuh Shin Tae-yong ini ditarget meraih medali emas karena punya skuad mumpuni. Banyak pemain yang merumput di Piala AFF 2020 lalu dipanggil lagi oleh Shin Tae-yong. Hal itu termasuk pemain yang berkarir di luar negeri seperti Asnawi, Egy, dan Witan. Kabar baiknya lagi, Sadil Ramdhani juga akan dilepas Sabah FC demi bisa membela timnas Indonesia U23. Sebelumnya klub Malaysia itu enggan melepaskan pemain berusia 23 tahun ini ke skuad Garuda Muda. Menariknya dalam skuad timnas Indonesia ini, ada 1 pemain naturalisasi yang ikut diboyong. Hal tersebut menunjukkan bahwa Shin Tae-yong serius mengejar medali emas ini. Pemain naturalisasi itu adalah Mark Klok. Setelah sekian lama, pemain yang lahir di Belanda itu akhirnya bisa bermain dengan seragam merah putih. Nah, selain Mark Klok ada juga pemain naturalisasi yang sempat membela timnas Indonesia U23 di ajang SEA Games 2021. 1. Mark Klok. Mark Klok punya jalan panjang dalam naturalisasi demi membela timnas Indonesia U23. Sebab, ia sempat bermasalah dengan regulasi FIFA. Sejatinya Mark Klok resmi jadi WNI pada November tahun 2020 dan mendapatkan paspor tanah air pada awal Januari tahun 2021. Sayangnya hal itu tak otomatis membuat ia langsung bisa membela timnas Indonesia. Mark Klok saat turun bertanding dengan berbaju timnas Indonesia U23 Instagram Mark Klok @markklok. Pasalnya ada regulasi FIFA yang tak memenuhi syarat. Sehingga Mark Klok pun harus menunggu untuk bisa berseragam merah putih. Kini syarat tersebut lengkap karena pemain berusia 29 tahun itu sudah genap tinggal di Indonesia selama 5 tahun. Alhasil Klok dipanggil Shin Tae-yong untuk melengkapi slot pemain senior di timnas Indonesia U23 di SEA Games. Pemain kelahiran Amsterdam itu antusias bisa berseragam skuad Garuda dan akan membantu tim untuk meraih target medali emas. 2. Ezra Walian. Ezra Walian merupakan striker naturalisasi Indonesia. Saat awal-awal naturalisasi, pemain jebolan Ajax Amsterdam ini langsung memperkuat timnas Indonesia U23 pada SEA Games 2017. Sayangnya, Ezra Walian gagal memenuhi ekspektasi publik yang ada. Digadang-gadang bakal gacor di lini serang skuad Garuda Muda, ia malah melempem. Nyatanya pada SEA Games 2017 itu, Ezra Walian hanya menyarangkan sebiji gol. Timnas Indonesia U23 juga gagal meraih juara. Garuda Muda kalah dari Malaysia di semifinal. Beruntung timnas Indonesia U23 sukses meraih medali perunggu, setelah mengalahkan Myanmar di perebutan tempat ketiga. 3. Diego Michel. Terakhir ada nama Diego Michel yang pernah bermain dalam 2 SEA Games, yaitu pada tahun 2011 dan 2013. Ia pun kala itu berstatus sebagai pemain naturalisasi. Pada SEA Games 2011, Diego Michel sejatinya bisa membantu timnas Indonesia U23 lolos ke babak final. Sayangnya mereka harus takluk dari Malaysia di babak adu penalti. 2 tahun berselang, Diego Michel juga membela timnas Indonesia lagi di SEA Games. Performa tim pun juga masih impresif karena berhasil lolos ke babak final. Lagi-lagi harapan meraih medali emas kandas. Waktu itu, giliran Thailand yang berhasil mengalahkan Indonesia di babak final SEA Games 2013. Ajang SEA Games saat ini patut dinanti. Karena timnas U23 saat ini dihuni oleh sederet pemain bintang ternama. Dan diracik oleh tangan dingin sosok pelatih ternama, yakni Shin Tae-yong. Sekian dulu info timnas terbaru kali ini. Namun sebelum berakhir, ayo bangun channel ini secara bersama-sama, agar channel ini semakin maju dan berkembang dan mampu memberikan konten info terbaru yang lebih menarik. Terima kasih, sampai jumpa di konten video selanjutnya.